pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Habib. Mau tanya, cukupkah kita mengucapkan takwa itu dalam hati atau harus kita ucapkan secara langsung, dan bagaimana sebenarnya eksistensi takwa di era pandemi ini? Syukron. Gitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Langsung ya? Langsung, Ustaz. Masya Allah. Ini aktual ini ya. Bagaimana takwa dihubungkan dengan pandemi. Takwa itu, lagi-lagi saya sampaikan, takwa itu urusan hati. Kata Nabi, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi. Takwa itu, kata Nabi, ada dalam hati seseorang. Nabi mengisyaratkan dengan telunjuk tangannya ke dada beliau. Artinya apa? Kesadaran. Artinya kalau orang itu hatinya sudah baik, dia punya kesadaran ketakwaannya, maka ketakwaan yang ada dalam hatinya itu akan mempengaruhi perilakunya. Itu ya. Di ketakwaan yang ada dalam hatinya, kesadaran takwa yang ada dalam hatinya, itu akan mempengaruhi seluruh perilakunya. Ucapannya itu dipengaruhi oleh takwanya. Mata melihatnya, yang dia lihat dipengaruhi oleh takwanya, sehingga dia melihat hal-hal yang dibolehkan oleh ketakwaan itu. Bahkan disenangi oleh ketakwaan itu. Telinganya, tangannya, kakinya, pikirannya, itu dikendalikan oleh takwanya. Dahsyat kan? Jadi ketakwaan itu luar biasa. Ketakwaan itu segala-galanya. Ketakwaan itu adalah, kata Nabi tadi, kata ayat Al-Quran tadi, fatazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal itu takwa. Anda mau jadi pemimpin, Anda mau jadi rakyat, Anda mau jadi bisnismen, birokrat, akademisi, ekonom, mau jadi apapun, ya kita ini rakyat biasa, itu ketakwaan itu menjadi faktor pendorong utama orang itu untuk berperilaku yang seharusnya. Nah, kalau dikaitkan dengan pandemi, luar biasa, banyak sekali aspek yang bisa kita kaitkan takwa dengan pandemi itu. Yang pertama, kalau pandemi ini dibawa dalam konteks pribadi, pasti siapapun ini cobaan yang berat. Yang kena COVID langsung itu bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Masya Allah, mudah-mudahan mati syahid. Kita doakan saudara-saudara kita yang muslim yang meninggal dalam keadaan kena COVID itu, mudah-mudahan mereka syahadah, ya, meninggal dalam keadaan syahid. Ada orang yang berjuang melawan COVID itu berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu. Ujungnya meninggal juga. Tapi juga banyak yang sembuh, alhamdulillah. Persentase yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Itu pribadi. Nah, ketika dia menyadari bahwa hidup itu ada dua bentuknya, kenikmatan dan musibah, gitu kan? Kenikmatan dan wana belukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Allah akan menguji manusia dalam hidup itu dengan dua hal. Pertama, asyar, sesuatu yang buruk, sesuatu yang nggak disenangi. Dan yang kedua, al khair, kebaikan, sesuatu yang diimpi-impikan orang. Dua-duanya itu ujian, fitnah, kata Allah. Kebetulan yang sedang kita hadapi ujian pandemi, syar. Untuk ukuran kita syar dia. Ya, efeknya kepada ekonomi, kepada sosial, kepada pendidikan, kepada kesehatan, kepada pekerjaan, ya kan? Kemana-mana efeknya ini. Akhirnya kita pun sholat pun juga sempat terhalang, nggak boleh ke masjid beberapa waktu, gitu ya. Sampai sekarang juga masih mengambil jarak. Hidup kita harus memakai masker ketika di area publik, ya. Nah ini ya musibah. Tetapi bagi orang yang bertakwa, orang yang beriman, dia bisa mengambil sisi hikmahnya. Gitu. Ya Allah, kita diuji dengan kecil gini aja sudah gak karu-karuan seperti ini, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Selalu dikembalikan kepada alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia introspeksi, ya Allah, boleh jadi apa yang saat ini sedang menimpa kami ini adalah karena kemaksiatan kami selama ini. Kita diingatkan sama Allah, dijewer sama Allah. Tapi kalau kemudian habis pandemi orang ternyata nggak berubah juga, habis kena pandemi juga nggak sadar-sadar, ya sudah. Berarti dia itu memang pandemi bisa menjadi adab baginya.
Tapi bagi orang beriman, pandemi harus menjadi sisi balik bahwa kita disadarkan oleh Allah dengan ujian pandemi ini supaya lebih dekat lagi kepada Allah. Nanti kalau kita kemudian sadar begitu, ya ja'allahu makhraja. Pasti nanti setelah kesulitan, fa inna ma'al usri yusra. Nah, setelah pandemi habis ini kembali lagi, nanti rezekinya akan dimudahkan sama Allah. Asalkan kita bertakwa pada Allah. Ya, musibah-musibah yang tadi kita menghadapi, ada keluarga yang ya Allah, mudah-mudahan jadi kafarah atas mereka, kafarah atas kita semuanya, dan insya Allah mereka nggak sia-sia karena takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu kita melihat sisi positifnya, jangan kemudian terpuruk dengan pandemi ini lantas kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nggak boleh itu. Alasan susah ekonomi, alasan pandemi, malah kemudian mencuri, korupsi, naudzubillah min dzalik, bujui. Apa bujui itu? Kemudian ini kalau orang Jawa nggak mau bujui ya, ngomongnya kemudian nggak terkontrol ya. Malah kemudian dalam kondisi begini malah kita jauh dari Allah, itu salah itu. Justru dalam kondisi seperti ini masing-masing kita introspeksi harus jangan-jangan memang ini ada yang kurang kita dekatnya kepada Allah. Karena Allah mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau yang menimpamu adalah kebaikan datang dari Allah, kalau yang menimpamu itu keburukan itu karena perbuatanmu sendiri. Nah, kita introspeksi. Mungkin selama ini terlalu banyak maksiatnya, selama ini kurang ibadahnya, selama ini nabrak-nabrak yang haram, nabrak yang syubhat, gitu kan? Kita nggak sungguh-sungguh untuk cari yang halal, terlalu banyak riba, terlalu banyak kebohongan, banyak hoax, banyak macam-macam. Nah itu yang mungkin kemudian dicabut barokahnya oleh Allah. Naudzubillah. Saya kira begitu.